sore kita bersama dalam Leaders Talk. Ini bersama Mas Raffi Ahmad sama Serdik Muhammad Ardila. Kita sekarang akan membahas kaitannya dengan kepemimpinan di era digital. Mungkin ini ada sesuatu yang aneh. Ngapain sih pemimpin kok di era digital mau ngapain? Toh sama-sama aja, ya toh. Tapi ini sebenarnya berbeda karena era digital ini perlu ada suatu pemikiran yang setidaknya berbeda dengan yang lain. Maka model dan pola pemolisian ini juga mengarah pada smart policing. Artinya bisa mengharmonikan antara konvensional policing, electronic policing, dan forensic policing. Kita juga mengalami era kenormalan baru. Nah ini, Mas Raffi, ini dari pikiran-pikiran Mas Raffi, pengalaman saja cerita nih. Mas Raffi ini kalau tentang pemimpin di era digital itu ngapain? Siap, terima kasih Pak Jenderal Prof. Doktor. Wah ini dosen ini orang hebat nih Pak Krisnanda. Terima kasih udah undang saya. Sebenarnya kalau pemimpin di era digital sekarang ini pemimpin yang lebih humble, pemimpin yang lebih bisa inovatif, yang lebih fleksibel dalam arti kata. Humble, inovatif, fleksibel. Ya, jadi maksudnya fleksibel itu dalam arti kata kalau zaman sekarang ini kan apapun semuanya serba cepat. Digitalisasi serba cepat. Mungkin di zaman nenek moyang kita sesuatu hal yang baru itu bisa butuh waktu tahunan atau 5 tahun. Kalau sekarang ini hitungan bulan aja udah bisa jadi pergeseran sesuatu hal yang detik ya. Hitungan detik aja, bayangkan. Sekarang zaman dulu ya zaman televisi aja. Ini contohnya zaman televisi deh. Televisi itu kalau ada kasus hari ini di syuting sama televisi, besok baru tayangnya. Kalau sekarang kita berantem hari ini nih Pak, hitungan 1 menit udah nyampe di platform digital dan lain-lain. Jadi memang pemimpin sekarang itu harus lebih fleksibel dalam arti kata dia harus lebih dinamis, inovatifnya itu yang harus inovatif. Maka pelayanannya bagi polisi menurut saya ini harus cepat, setuju, tepat, setuju, akurat, setuju karena transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Betul. Jadi artinya wah ini yang harus disiapkan begitu ya. Nah nih, Saudara Muhammad Ardila. Siap, Bro. Saudara berpikir apa yang ingin Saudara sampaikan pada konteks seperti sekarang ini ya? Karena kita harus berpikir cepat, gerakannya cepat, tidak menunggu-nunggu. Nah, maka bagi para Serdik Saspimen ini sekarang era digital mau ngapain? Baik. Terima kasih Prof. Jenderal. Mungkin Raffi kita lihat di sini ada banyak sekali buku-buku. Ini bukan pajangan saja, ini adalah karya dari beliau. Jadi pelukis ya, hebat semua ini. Dosen juga iya. Dosen juga beliau iya. Jadi sebetulnya saya agak kewalahan juga. Setiap hari itu mendapat nutrisi knowledge dari beliau. Hampir setiap hari kita dikasih wejangan terkait nutrisi knowledge. Jadi terkait dengan pertanyaan beliau tadi, tentunya kita sebagai generasi penerus Polri ke depan, Jenderal izin, yang pasti kita pertama harus sadar akan kita berada di era apa saat ini. Kemudian kita harus sadar akan perubahan yang akselerasi perubahan itu begitu cepat, sangat-sangat cepat, sehingga kita perlu juga harus mempersiapkan diri, harus adaptable, harus juga bisa keluar dari zona nyaman. Bahkan kita mungkin kalau ada istilah sekarang, ada istilah General berpikir agility dengan pendekatan agility, supaya kita itu bisa jangan menunggu, kita harus responsif, reaktif, proaktif, ya. Nah memang kalau tadi disampaikan humble itu sesuatu yang boleh dikatakan dia memahami, bukan minta dipahami. Betul. Nah, Mas Raffi punya pengalaman. Bagaimana ketika merintis awal, kan tidak tiba-tiba seperti sekarang ini. Ya. Nah ini melihat perubahan, melihat seperti ini, COVID, adanya media. Nah ternyata Mas Raffi bisa mengelola media sosial ini menjadi influencer. Nah gimana? Jadi memang kita ini harus cepat adaptif itu, beradaptasi dalam keadaan apapun. Bayangkan saja dulu, pas lagi COVID, saya ini salah satu produk company, Rans Entertainment itu yang besar karena saat kita bisa beradaptasi dengan COVID untuk digitalisasinya. Bayangin aja dulu kita, semuanya banyak yang susah, tapi saya di situ coba beradaptif terus. Akhirnya saya coba jualan apapun itu dari live, dari Instagram, jualan di Instagram. Terus saya mencoba syuting itu benar-benar di rumah, akhirnya bikin studio, pakai handphone,
Prof pakai handphone aja, kan nggak ada kru, nggak ada siapa, ngedit sendiri, dan itu akhirnya memaksa kita untuk bisa bertahan dalam kondisi apapun. Artinya di era digital ini dituntut kreatif, Harus. inovatif. Jadi artinya media ini menjadi arena, menjadi area yang bisa kita lakukan untuk tetap produktif. Ya, oke. Nah, tadi yang sudah disampaikan, berarti di Sesbimen perlu ada terobosan-terobosan baru. Salah satunya bagaimana pemimpin di era digital dan kita membuat branding. Tadi Mas Raffi cerita, apa yang dilakukan ini tidak terlepas dengan brand. Ketika kita tidak bisa membranding, maka kita nggak diam. Maka sebelumnya pendidikan di Sesbim ini, Mas Raffi, artinya di sini adalah untuk menjadikan siapa, bukan sekadar apa dan bagaimana. Nah, sekarang apa yang saudara pikirkan tadi, misalnya mulai membuat sesuatu, karena apa yang saya lakukan ini konvensional. Ya. Bagaimana yang ada isi dalam buku ini bisa ditransformasikan dengan cepat sehingga lebih mudah, lebih fun, lebih menarik. Nah, apa yang dipikirkan? Ya. Baik, terima kasih Jenderal. Jadi Arafi, saya perlu sampaikan juga bahwa kami di Sesbim ini ada 5 keutamaan Sesbim. Itu ada beberapa program-program, dari 9 program unggulan dari Sesbim, dalam hal ini program unggulan dari Bapak Krisnanda. Namun kami khususnya Sesbimen Angkatan 64 ini mempunyai goals, mempunyai mimpi. Jadi goals yang 64 itu kita ingin Sesbimen 64 yang mendunia di era borderless world ini. Artinya ini adalah opportunity buat kita. Tentunya pasti ada ancaman, ada juga peluang di dalam situ. Tetapi kita mari melihat peluang, melihat hal positifnya dengan cara tadi yang disampaikan oleh Jenderal, bahwa kami para Serdik ini akan mulai terus belajar untuk menulis. Jadi menulisnya itu mungkin tetap kita akan berusaha untuk belajar menulis buku, karena kan itu perlu sistematika. Namun dengan menulis semacam esai saja, kita bisa memposting, kita bisa memberikan informasi, sehingga kita juga bisa memberikan efek kepada masyarakat. Dalam hal ini di era post-truth kita juga harus terus menginformasikan, memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa terkadang era post-truth ini memang kita tahu bahwa pemberitaan yang sering muncul itu belum tentu yang benar, tetapi kita kebenaran, harus bukan kebenaran ya. Jadi betul. artinya fakta diolah demikian rupa bisa menjadi sesuatu yang boleh dikatakan menjadi pembenaran. Kebenaran. Dan ini bisa menyesatkan, mengobok-obok opini publik. Nah, Mas Raffi, ini ketika masuk ke dunia media ini kan juga hutan rimba yang luar biasa, apalagi era post-truth sekarang, hoax juga banyak, serang menyerang dan lain sebagainya, bully membuli. Ini kontraproduktif, tetapi ini akan terus berjalan kemana-mana, karena mau tidak mau bagaimana mengatasi counter isu seperti ini. Sangat natural banget, karena sesuatu hal yang canggih pasti resikonya juga canggih. Jadi maksudnya saya, sekarang semakin canggihnya digitalisasi, semakin canggihnya juga orang-orang jahat yang memang bisa melakukan cyber dari digitalisasi. Tapi ya itu dia, jadi kita nggak perlu pusing-pusing juga. Ya memang dengan keadaan begini, hoax dan lain-lain, ya udah kita perangkan. Kalau memang tidak benar, dia akan hilang sendiri. Kalau dia keterlaluan, ya itu dia, kami juga sangat-sangat, masyarakat juga butuh sekali cybercrime dari kepolisian dan lain-lain. Berarti perlu ada keteraturan sosial di dunia virtual gitu ya. Betul sekali, karena kalau tidak ada landasan aturannya, orang bisa akan semena-menanya. Dan itu kontraproduktif sekali. Betul. Serta bisa menimbulkan konflik, atau boleh dikatakan dunia virtual sudah mengeksploitasi, kalau saya ekstrim mengatakan bahkan menjajah dunia aktual. Nah, ini ada shock culture ya begitu. Nah, sebagai polisi, kira-kira dari Sesbimen mikirnya apa sih sebetulnya kita menghadapi era post-truth? Karena intelijen itu juga inputting data, menganalisa, menghasilkan produk, dan di era media, maka di sini juga perlu ada suatu counter isu. Kalau tadi mengatakan inspiring, menjadi panduan, menjadi acuan, menjadi apa ya, boleh dikatakan sesuatu yang alkemis, tapi sekarang menghadapi sesuatu juga harus counter isu. Nah, ini bagaimana? Ya, jadi Jenderal, terkait dengan counter isu itu, kita sebagai polisi tentunya kita harus mengisi atau berkolaborasi dengan expertise, khususnya di semua bidang kehidupan. Membangun kemitraan. Membangun gitu ya? kemitraan pasti harus
kita di era saat seperti ini kita perlu membuka jaringan seluas-luasnya karena kita mengetahui Jenderal bahwa kondisi anomi yang terjadi di dunia nyata itu menjadi bergeser. Soft power dan smart power ya, Betul, gitu ya. Jadi Jadi cyber tidak hanya kita polisi belajar di kelas, tapi Betul. boleh belajar di mana-mana. Tapi cara berpikir dan yang paling penting literasi, karena literasi ini akan sangat mendukung bagaimana kita selalu inspired. Nah, Mas Raffi, ini untuk closing, kira-kira ada pesan-pesan apa supaya para pemimpin yang di era milenial, era digital ini mulai akrab dengan media dan tidak antipati atau boleh belajar membranding, memberikan marketing. Nah, Sekarang memang yang namanya personal branding atau personal branding itu sangat-sangat penting sekali. Apalagi dengan Instagram saya aja nih, Prof, masih saya pegang sendiri. Bukan orang lain yang ngepost, saya yang ngepost. Dari caption, dari kata-katanya, dari tingkah laku, semuanya masih saya. Karena orang itu meskipun tahu kita artis, tahu kita jenderal, tahu kita presiden, itu kan adalah salah satu pangkat ataupun tapi kan orang itu akan lebih menghargai kita, orang itu akan lebih sayang sama kita, orang itu akan lebih respect sama kita saat dia mengenal diri kita yang sebenarnya. artinya juga membuka diri gitu ya. Betul. Artinya membranding ini menunjukkan prestasi, inovasi, kreativitas dan juga produktivitasnya. Dan personalnya. Nah, personalnya karena bukan hanya apa dan bagaimana, tapi menjadi siapa. Saya kira ini sangat penting. Nah, ini Ya. Saudara Ardila, silakan untuk closing apa yang ingin disampaikan. Dari kami, Prof, izin Jenderal dan Arafi bahwa di era VUCA saat ini tentunya kita Polri harus mampu menjadi ikon, yaitu ikon kebinekaan dan juga ikon toleransi. Nah, di dalamnya itu tentunya kita harus mempunyai add value, harus mempunyai value tersendiri dan kita juga bisa harus mempunyai semangat dalam sebagai penjaga kehidupan, kemudian pembangun peradaban serta juga sekaligus penjaga kemanusiaan seperti yang Prof sampaikan kepada kami selalu. Ya, memang tidak mudah, tapi ini kita harus melakukan karena merubah mindset ini bukan serta-merta siap gerak berubah gerak, tapi apa yang kita lakukan mulai dari literasi, mulai dari membuat branding, membuat dialog peradaban, dan kita semua ingat bahwa apa yang dilakukan dalam pembelajaran ini agar bangsa ini tetap berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, dan mampu berdaya saing.